Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali dalam pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Saya tutor Elizabeth Pinansi, tutor Universitas Terbuka Pokja Pangkalan Balai, ingin menyampaikan modul 3 dan modul 4 dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Modul 3 membahas tentang pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dan modul 4 itu Satuan Program Pendidikan Masyarakat. Di sini sekilas saya akan menyampaikan tentang maksud dan tujuan dari modul pembelajaran yang akan kita pelajari, Bapak Ibu ya. Nah, tinjauan mata kuliah itu pemikiran tokoh pembelajaran berwawasan kemasyarakatan itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Ruang lingkup kebudayaan dalam pendidikan juga sudah kita pelajari minggu kemarin. Dan yang akan kita pelajari itu poin 3 dan 4 ya Bapak Ibu. Dan dalam poin 3-4 ini, yang akan kita pelajari memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yang pertama, Bapak Ibu mampu menjelaskan arah pendidikan menuju arah yang demokratisasi. Kemudian, Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep pendidikan berwawasan masyarakat. Nah, di modul 4 diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan satuan dan program pendidikan di masyarakat. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu mampu menjelaskan pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Ini yang diharapkan Bapak Ibu ya nantinya ketika kita mengikuti perkuliahan ini. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu bisa mempelajari poin-poin berikutnya adalah nah, di sini ruang lingkup kebudayaan itu sudah kita pelajari minggu kemarin ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya juga sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin tentu harapan saya Bapak Ibu masih mengingat kembali gitu ya. Karena di sini sudah jelas disampaikan tujuan dari pembelajaran kita di minggu yang kemarin itu Bapak Ibu bisa mengerti kebudayaan itu seperti apa, unsur kebudayaan itu seperti apa, fungsi kebudayaan dalam kaitannya dengan kebudayaan itu apa. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu kenapa tidak dipisahkan? Saya yakin ya rekan-rekan mahasiswa masih ingat ya, nanti akan ada sesi mengingat kembali materi-materi yang telah kita sampaikan di minggu kemarin. Sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran di modul 3 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Arah pandang pendidikan harus dipahami bukan hanya dalam kepentingan mikro dan makro. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara mikro dan makro, kita tidak hanya bicara tentang satu unsur ya Bapak Ibu ya. Mikro makro ini ada juga di bidang pendidikan, bukan hanya di bidang ekonomi. Jadi kalau kita bicara kepentingan mikro, ini menyangkut kepentingan anak didik yang dilayani dalam proses pendidikan. Pelayanan itu dalam konteks bagaimana kita bisa menuntun, memberikan arahan, mengerti peserta didik, ya, memahami karakternya. Di situ ya definisi melayani dan sebagainya. Melayankan juga dalam konteks makro. Makro di sini kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Kenapa dikatakan seperti itu ya Bapak Ibu? Kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau kita bicara makro, ini bicara konteks yang sangat luas ya. Jadi menyangkut masyarakat sekitar sesuai dengan tujuan dari kegiatan pembelajaran kita, Bapak Ibu ya. Bagaimana pembelajaran yang berwawasan kemasyarakatan yang kita pelajari ini bisa gitu, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Adapun arah pandangan pendidikan itu ada 10, yaitu yang pertama Bapak Ibu di sana sudah saya tulis, silakan rekan mahasiswa buka modulnya di halaman 3.4 dan 3.5. Di sana ada membangun prinsip kesetaraan. Jadi kalau membangun prinsip kesetaraan antar sektor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pendidikan adalah wahana memberdayakan. Jadi pendidikan itu tujuannya memberdayakan apa yang sudah ada ya Bapak Ibu. Yang ketiga, prinsip memberdayakan masyarakat. Ya, sebagaimana konsep dalam pendidikan di mata kuliah ini, bagaimana pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, berwawasan kemasyarakatan. Yang ke berikutnya itu keempat, prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemersatu yang menuntun warga negara secara individu maupun kolektif. Jadi pendidikan itu harus menjadi
penuntun ya, penuntun dalam kemandirian dan pemersatu, bukan pemecah belah. Yang kelima, dalam kondisi masyarakat yang dinamik ya, pluralisme gitu. Bagaimana kita menjadikan pendidikan sebagai wadah pemersatu ya, sehingga ada toleransi sesama masyarakat di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, prinsip bagaimana kita mereduksikan gitu ya suatu struktur dalam pendidikan ya. Jadi konsepnya itu bagaimana kita mengibaratkan rumah itu pondasi yang kokoh. Jadi kalau pondasinya kokoh ya, apapun masukan-masukan dari luar yang bisa membahayakan pemersatuan, membahayakan karakter bangsa, membahayakan peserta didik itu bisa menjadi pagar pembatas ya, melindungi. Jadi kita bisa menyaring mana yang bagus, mana yang tidak. Yang kedelapan, prinsip pendidikan itu berorientasi pada peserta didik. Jadi pendidikan itu pada peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan gitu ya, bagaimana pendidikan yang baik itu tentu kita harus bisa melihat pendidikan itu sesuai karakter, sesuai yang dibutuhkan peserta didik, dan kita harus menyadari bahwa pendidikan itu majemuk gitu ya, dan multi kecerdasan gitu. Jadi kita juga harus mengetahui bagaimana konsep karakter ya peserta didik kita dalam pembelajaran gitu, dalam konteks latar belakang pendidikannya, latar belakang orang tuanya, di mana dia tinggal, itu perlu kita pahami. Yang ke 9, prinsip pendidikan multikultur ya. Jadi keberagaman sistem pendidikan nasional ini memahami bahwa masyarakat yang kita layani ini bersifat plural ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ya perlu menjadi acuan yang tidak kalah penting ya dalam acuan-acuan lain. Jadi plural ini merupakan paham yang menghargai perbedaan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tetapi tetap satu jua. Karena perbedaan itu menghadirkan suatu keindahan. Jangan sampai perbedaan itu menjadi suatu pemecah ya Bapak. Yang terakhir itu pendidikan dalam prinsip global. Jadi pendidikan itu secara keseluruhan bermanfaat untuk semua pihak ya. Masyarakat yang luas ya memerlukan pendidikan ya. Pendidikan itu bisa bermanfaat untuk ya bangsa dan negara. Kemudian walaupun pendidikan itu memiliki konsep skala nasional ya, namun pendidikan itu sebenarnya memikirkan masyarakat secara global gitu, global yang tidak hanya mengenal batas ya, tapi pendidikan itu tanpa batas karena kemajuan teknologi informasi ya. Jadi kita di sini ya bisa berinteraksi ya. Bapak Ibu di mana gitu bisa berinteraksi dengan tutornya gitu. Orang tua kita misalnya lagi berangkat di mana bisa berinteraksi gitu ya. Nah, itu salah satu segi ya dari manfaat-manfaat pendidikan ya. Jadi arah pandang pendidikan itu bagaimana globalnya pendidikannya, globalisasi pendidikan ini bisa bermanfaat untuk Indonesia lebih baik lagi ke depan. Ini yang diharapkan dalam dunia pendidikan nantinya ya Bapak Ibu. Visi misi tujuan pendidikan nasional, visi misi pendidikan itu sesuai amanah pembukaan Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu ya. Dalam rangka mendukung transformasi menuju masyarakat Indonesia baru ya, ada visi pendidikan adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tetap ya kita berpedoman pada undang-undang dan Pancasila dengan mengutamakan kesejahteraan bangsa. Misi pendidikan itu ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang ya. Untuk lebih jelas Bapak Ibu bisa melihat di halaman 3.8 dan 3.10. Jangka pendek ini contohnya program pendidikan wajib belajar Bapak Ibu ya. Kemudian jangka menengahnya itu bagaimana kita bisa mengajak siswa peserta didik kita untuk mampu berkreativitas, berinovasi sehingga menghasilkan suatu karya. Dan jangka panjangnya bagaimana pendidikan itu bisa mengglobal ya. Tidak hanya di Indonesia tapi tanpa batas ya. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan pendidikan harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan nasional ya untuk mengakomodasi berbagai tuntunan peran multidimensional ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat penjelasan lebih rinci lagi di modul kita 3.11 sampai 3.14 ya Bapak Ibu. Jadi fungsi pendidikan dan visi misinya bisa lebih jelas di sana. Arah baru pendidikan kita itu seperti apa? Yang pertama, mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban. Antara kreativitas, kebudayaan, dan peradaban itu satu sama lain tidak dipisahkan.
Di mana ada kreativitas, di situ ada kebudayaan, di sana ada peradaban. Mendukung nilai diseminasi nilai keunggulan. Jadi keunggulan itu perlu kita dukung ya Bapak Ibu ya, untuk menunjang kemajuan dan kemajemukan bangsa dalam hal kemajuan pendidikan. Mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan. Jadi keberagaman masyarakat ya, berdemokrasi dalam berbagai hal, baik dalam ilmu pengetahuan maupun berpendapat gitu ya. Kemudian keberagaman agama ya, tetap melahirkan unsur-unsur keadilan untuk kemanusiaan, mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang kohoren dengan nilai-nilai moral. Jadi aktivitas yang kita lakukan ya, karya-karya yang kita lakukan, kreativitas, produksi yang kita lakukan itu tetap melihat moral-moral, nilai-nilai moral ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai apa yang kita hasil karya kita itu melanggar norma ya yang sudah ada, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu harus menjadi suatu patokan Bapak Ibu ya, jangan sampai kita menghasilkan karya tapi bertentangan. So, konsep pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini yang pertama, kebermaknaan dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Jadi perlu bermakna dan bermanfaat. Pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembelajaran. Jadi lingkungan sekitar bisa kita jadikan media dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Apa saja gitu ya. Materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini lebih enak untuk kita mengajarkan pada peserta didik bagaimana kebiasaan-kebiasaan dia sehari-hari itu bisa kita jadikan kegiatan pembelajaran. Misalnya cuci tangan sebelum makan, gosok gigi sebelum tidur, ya membaca doa sebelum makan, gitu. Aktivitas membantu orang tua, gitu, merapikan tempat tidur, mengembalikan barang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi suatu rutinitas dalam kehidupan sehari-hari, namun berdampak positif dan membentuk karakter disiplin anak dan bertanggung jawab. Masalah yang diangkat dalam pembelajaran ada yang kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik ya. Jadi kalau misalnya peserta didik belum bisa membaca ya kita harus mengajarinya ya dengan penuh kesabaran. Kalau anak-anak belum pandai menghitung, membagi ya, juga kita memberikan pembelajaran tambahan ya, pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Kita bisa membentuk tim teman bermain ya, bisa kita buat misalnya saling berbagi peran gitu, bermain peran itu bisa juga kita buat konsep seperti itu ya Bapak Ibu. Menekankan pada pembelajaran yang partisipatif yang berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran itu tidak lagi teacher center Bapak Ibu, tapi student center. Jadi bagaimana fungsi kita menjadi fasilitator, bagaimana kita menuntun, bagaimana kita memandang bahwa peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus paham kodrat alamnya itu seperti apa, kodrat zamannya seperti apa. Jadi sehingga konsep ini bisa berkembang ke depannya. Menumbuhkan kebersamaan pada peserta didik, menumbuhkan kerjasama pada peserta didik. Jadi ada perlu kerjasama bergotong royong, itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Menumbuhkan kemandirian. Jadi kemandirian itu harus tumbuh dan berkembang Bapak Ibu ya. Sehingga mengajarkan bagaimana peserta didik itu bisa mandiri, sehingga dia ketika dia mandiri dia bisa mengerti apa yang harus dilakukan ke depan ya. Prinsip pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, determinasi diri, membantu dirinya sendiri, mengembangkan kepemimpinan, lokalisasi, pelayanan terpadu, meningkatkan kebudayaan belajar terus-menerus gitu. Itu bisa diterapkan ya Bapak Ibu dalam prinsip pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hal yang harus Bapak Ibu pahami lagi, satuan dan program pendidikan di masyarakat. Di sini hal yang seperti apa dalam satuan dan program pendidikan di masyarakat? Yang pertama, satuan pendidikan di masyarakat itu bisa bentuk kursus, pelatihan, kelompok belajar, ya Bapak Ibu ya, pusat kegiatan belajar masyarakat yang biasa dikenal dengan PKBM ya, singkatannya Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Keterampilan ya. Untuk lebih lengkap, Bapak Ibu bisa membuka kembali modulnya di halaman 4.3 sampai 4.5 Bapak Ibu ya. Nah, di sana jelas sekali ya, dijelaskan. Program pendidikan di masyarakat yang pertama bisa bentuk pendidikan
kecakapan hidup, ya Bapak Ibu, pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan dalam jenis pemuda masjid, remaja masjid, gitu ya. Karang Taruna, ya misalnya komunitas pencak silat, gitu ya, bisa ya Bapak Ibu. Pendidikan keberdayaan perempuan, bisa bentuk misalnya kegiatan kursus memasak, gitu ya, kursus menjahit, pendidikan keaksaraan, memberantas buta huruf. Ya, adanya pojok-pojok baca, adanya taman-taman bacaan yang bisa kita berdayakan dalam masyarakat. Pendidikan keterampilan, ya banyak macam keterampilan, bisa servis AC misalnya, ya, ataupun servis komputer, servis HP misalnya, bagaimana merawat tanaman dengan baik, ya bisa ya berbagai keterampilan. Bengkel misalnya Bapak Ibu ya. Pendidikan kesetaraan. Kesetaraan ini bisa paket A, paket B, paket C. Paket A untuk SD, paket B untuk tingkat SMP, dan paket C untuk tingkat SMA. Jadi ini bisa kita kembangkan dalam masyarakat, dan Bapak Ibu juga bisa ikut aktif di situ, bahkan bisa menjadi pelopor dalam kegiatan ini, Bapak Ibu ya. Inilah jenis-jenis program pendidikan yang ada dalam masyarakat. Nah, ini adalah gambar kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu, di mana di situ ada guru dan siswa. Di sini ada sesi tanya jawab dan kesimpulan ya. Nanti akan saya buka tanya jawab dan kesimpulan. Kemudian daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua.